Salam semesta, apa kabar semua sahabat Master Ong? Ketemu lagi di dalam sesi ramalan tarot untuk bulan Oktober nanti 2024 tentunya ya, bukan 2029. Jadi bagi sahabat Master Ong yang baru pertama kali ke channel Master Ong, silakan di like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk notifikasinya tuh ya, loncengnya dibunyiin ya, supaya nanti bisa ada pemberitahuan. Dan Master Ong usahakan nanti setiap bulan ada ramalan khusus tentang keuangan buat 12 show sekaligus dalam video ini, seperti di bulan September kemarin. Oke, sudah dilakukan ya. Master Ong akan mulai. Untuk yang pertama, seperti biasa kita akan membahas tentang show tikus ya. Show tikus ya. Nah, show tikus di bulan Oktober nanti ada beberapa pencapaian yang sudah kamu capai, itu sudah bagus sebenarnya di bulan September atau mungkin dari bulan sebelumnya. Dan juga sudah mulai ada satu progres dalam usaha ya. Tetapi satu hal yang harus kamu jaga itu adalah hati ya. Hati kamu jangan terlalu serakah. Jangan terlalu, ibarat orang bilang itu maunya, semuanya mau diambil gitu. Jadi fokus, prioritaskan apa yang sudah ada. Jangan merasa bahwa semua kesempatan yang datang tuh semua harus diambil, semua harus dilaksanakan, sehingga nanti itu malah kesannya itu adalah kamu seperti kayak menghancurkan usaha apa yang sudah ada ya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya Oktober nanti itu banyak sekali perkembangan yang bagus dari keuangan kamu di Oktober nanti. Oke, jadi pesan Mas Ong cuma jangan terlalu nafsu dalam mengambil sesuatu. Itu aja diperhatiin. Selanjutnya kita akan bahas tentang show kerbau. Oke, show kerbau ya. Show kerbau sebenarnya juga dalam kondisi keuangan yang bagus, dan yang paling penting sebenarnya adalah show kerbau di Oktober itu jangan gampang percaya sama seseorang ya, karena Mas Ong melihat bahwa ada sejumlah kerugian karena kamu membiarkan orang lain itu masuk dalam rencana idenya kamu, sehingga kamunya itu tidak fokus, jadi ragu sama keyakinan diri sendiri. Ya, ini salah satu kelemahan dari show kerbau. Show kerbau memang pekerja keras, memang ya punya etos kerja yang bagus, tapi kadang-kadang tuh kehilangan kepercayaan diri karena dipengaruhi oleh orang-orang yang datang di dalam kehidupan kamu. Mungkin misalnya tadinya kamu sudah fokus di satu usaha, terus tiba-tiba ada yang datang, kayaknya bagusan begini nih. Dan kamu akhirnya ragu sendiri dengan apa yang sudah kamu jalankan, padahal itu sebenarnya sudah bagus. Jadi fokus sama apa yang sudah kamu lakukan, keuangan di Oktober semakin meningkat, dan tentu saja nanti di bulan-bulan yang selanjutnya itu akan lebih baik. Oke, itu show kerbau. Kemudian untuk show macan ya. Show macan. Ada pencapaian yang luar biasa di Oktober. Ini mungkin sebagai buah hasil dari apa yang sudah kamu tanam di bulan sebelumnya atau satu usaha yang sudah kamu rintis. Jadi ada piala atau satu pencapaian achievement yang kamu dapat di bulan Oktober nanti. Ya, tentu saja kita bahas kali ini kan tentang keuangan semua ya. Jadi keuangan yang berlimpah di bulan Oktober nanti untuk show macan. Nah, saran Mas Ong selalu bahwa apapun pencapaian yang kita dapat, jangan terlalu hanyut ya. Selalu harus waspada, apalagi di dunia usaha, setiap saat itu bisa berubah. Jadi kalau misalnya kamu merasa bahwa saya sudah mencapai ini, kemudian kamu lengah, maka bisa saja hal itu akan berbalik keadaannya. Oke, untuk show macan ya, harus hati-hati. Kemudian selanjutnya adalah show kelinci ya. Show kelinci ini ada pesta pora sebenarnya di bulan Oktober, tapi istilahnya itu apa ya? Pesta poranya kelihatannya terlalu berlebihan ya. Mungkin kamu baru mencapai satu pendapatan yang luar biasa, tapi biasa orang show kelinci itu suka membanggakan dirinya dan biasa selalu terseret di dalam pesta pora yang tidak jelas, sehingga banyak pengeluaran yang tidak jelas ya, yang mengakibatkan terjadinya satu apa istilahnya pemborosan yang tidak perlu sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya
kamu itu bisa berhemat, mungkin ya bisa mendapatkan satu keuangan yang jauh lebih stabil dibanding sekarang ini gitu. Tapi sebenarnya overall di bulan Oktober cukup bagus, cuma itu karena saking bagusnya terlalu banyak pesta pora gitu. Oke, sahabat Master Ong, selanjutnya adalah Shio Naga ya. Shio Naga. Kelihatannya memang Anda itu kadang-kadang itu ya. Kadang-kadang itu terlalu santai. Ya mungkin merasa bahwa sekarang ini kelihatannya ekonomi saya bagus, usaha saya jalannya lebih lancar, kemudian apa yang diinginkan itu selalu tercapai. Nah itu yang menjadikan titik lengah sebenarnya ya. Jadi karena terlalu santai, akhirnya kurang memperhatikan istilahnya itu keadaan sekeliling. Ya, keadaan sekeliling daripada usaha kamu. Mas Ong melihat bahwa ada sejumlah kerugian sebenarnya di bulan Oktober, tapi sebenarnya itu bisa diatasi kalau sekiranya kamu itu bisa lebih waspada. Ya, ada sejumlah orang yang menikung Anda di dalam beberapa proyek, itu perlu diperhatikan. Ya, jadi jangan merasa bahwa karena semuanya itu sudah lancar, maka kamu tidak waspada. Waspada itu tetap perlu di dalam dunia bisnis. Ya, rekan kerja sendiri juga bisa menikung Anda gitu. Jadi jangan lengah ya, sehingga keuangan akan lebih bagus. Mas Ong sih melihat sebenarnya keuangan itu pada umumnya itu sebenarnya lancar-lancar saja, cuma ya itu perlu diwaspadain aja. Kemudian Shio Ular ya. Shio Ular sebenarnya di bulan Oktober ini banyak sekali kepusingan ya, semacam apa ya. Ini sebenarnya buah sih ya, buah dari apa yang kamu cuek ya. Jadi kamu itu kadang suka istilahnya meremehkan satu problem ya. Jadi karena kamu meremehkan satu problem, akhirnya problem itu numpuk ya, meledaklah di bulan Oktober gitu ya. Sehingga ada satu momen di mana kamu hampir mau menyerah gitu di dalam usaha yang sedang kamu lakukan sekarang ini ya. Saran Mas Ong sih sebenarnya bukan salah daripada usahanya, tetapi lebih kepada sikap kamu yang terlalu meremehkan suatu masalah. Jadi coba diperhatikan, jangan membiarkan satu masalah menjadi besar. Sebenarnya masalah-masalah yang kamu hadapi itu kecil-kecil. Ya, mungkin misalnya di usaha kamu itu ada karyawan yang menuntut sesuatu, kamu pikir udahlah nggak usah dipusingin. Tapi lama-lama jadi besar ya, sehingga mungkin karyawannya dimalas kerja dan sebagainya. Nah, usaha kamu pun akhirnya mulai terganggu. Nah, segi keuangan ya itu aja gitu ya. Jadi ada satu gangguan-gangguan yang perlu kamu perhatikan. Oke, jadi sebenarnya ramalan Mas Ong ini secara keseluruhan aja ya, karena kan video ini kalau misalnya mau kita membahas secara detail itu tentu saja perlu konsultasi yang lebih dalam. Jadi Mas Ong hanya membahas umum saja. Keuangan ini sifatnya umum untuk semua orang. Ya, untuk semua wirausaha, terutama mereka yang usaha sendiri. Kalau karyawan sebenarnya tidak ada yang terlalu banyak bisa diprediksi ya. Karena karyawan kan setiap bulan ya begitu-begitu aja gitu ya kan. Tapi kalau dunia usaha itu berbeda. Oke, ya untuk Shio Ular. Selanjutnya adalah Shio Kuda ya. Shio Kuda ya, Shio Kuda ada satu kabar baik ya. Jadi mungkin kamu itu sedang menunggu suatu istilahnya mungkin investasi atau suatu janji dari seseorang yang ingin bersama kamu melakukan satu usaha gitu ya, ingin merintis satu usaha. Nah, di bulan Oktober ini ada kemajuan di mana orang yang kamu tunggu itu akhirnya menunaikan janjinya. Artinya mungkin ya uangnya sudah ada, mungkin dia akan berinvestasi di usaha yang kamu, sehingga usaha yang kamu selama ini idamkan itu bisa mulai jalan di bulan Oktober nanti, mulai bisa dimulai istilahnya ya, dengan investasi dari orang yang kamu harapkan. Jadi ini satu kabar baik tentunya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya adalah Shio Kambing. Ya, Shio Kambing ya, semangat kamu harus terus ditingkatkan. Jangan nyerah, namanya usaha selalu ada turun naik ya. Di bulan Oktober juga ada perkembangan yang bagus dan juga ada yang kurang bagus ya. Kalau misalnya kamu seorang wirausaha, ada beberapa mungkin usaha kamu itu yang mengalami
istilahnya itu penurunan omset, tetapi di sisi yang lain ada juga yang meningkat. Ya, jadi jangan gampang putus asa, terus tingkatkan semangatnya, ya, jangan menyerah, ya, pasti nanti hasilnya akan baik, ya. Pengeluaran memang cukup besar di bulan Oktober, ya, tapi itu bisa diimbangi dengan penghasilan yang kamu dapat, ya. Oke, itu untuk sio kambing. Selanjutnya adalah sio monyet, ya. Sio monyet. Sio monyet di bulan Oktober harus istilahnya hati-hati karena ada pengeluaran yang tak bisa diprediksi, ya. Jadi ada satu pengeluaran yang harus kamu keluarkan tapi sebenarnya tidak berkaitan dengan usaha. Ya, jadi dari segi keuangan ada pengeluaran yang cukup besar. Mungkin ini lebih kaitan sama kesehatan kamu, ya. Mungkin kamu perlu pengobatan untuk ya vitamin, atau mungkin memang, ya, mudah-mudahan tidak sampai ke rumah sakit, ya. Tapi ada pengeluaran yang cukup besar di bulan Oktober, ya. Nah, kalau secara pekerjaan sebenarnya tidak ada masalah, cuma itu ada gangguan di kesehatan yang menyebabkan kamu harus mengeluarkan sejumlah uang yang tentu saja ini akan menguras tabungannya kamu, ya. Jadi kalau misalnya kamu punya asuransi atau hal yang lain, mungkin itu bisa sangat membantu kamu di bulan Oktober nanti. Ya, itu untuk sio monyet perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah sio ayam, ya. Sio ayam. Sio ayam ini harus ini, ya, istilahnya, ya. Jadi kamu itu termasuk orang yang kadang-kadang semangat itu harus ada yang ngedorong, ya. Jadi kalau suka kehilangan fokus, suka kehilangan semangat. Di bulan Oktober memang segi keuangan kamu ada sedikit penurunan pada awal-awal bulan, tapi nanti di akhir bulan itu ada peningkatan, ya, peningkatan yang cukup signifikan, ya, dari apa yang kamu usahakan di awal bulan tadi. Jadi memang di awal bulan nanti ada, ya, pengeluaran yang cukup besar dan pemasukannya agak sedikit tersendat, gitu, ya. Nah, disitulah butuhnya konsistensi daripada semangat kamu dalam usaha kamu, dalam pekerjaan kamu, ya, sehingga nanti di akhir bulan ada lagi peningkatan-peningkatan yang jauh lebih baik. Oke, untuk sio ayam. Selanjutnya adalah sio anjing, ya. Sio anjing. Sio anjing ini ada beberapa prestasi yang luar biasa yang akan kamu dapat di bulan Oktober. Ya, mungkin ada sebagian cita-cita kamu atau keinginan kamu yang terkabulkan di bulan Oktober dalam hal keuangan. Bisa jadi di sini usaha yang kamu rintis itu mulai mendapatkan titik terang, ya. Kemudian mungkin partner kamu bertambah, investasi di usaha kamu bertambah. Tapi Mas O memang melihat bahwa ada sejumlah besar uang yang mengalir ke rekening, ya, istilahnya, ya, mendapatkan keuntungan atau omset yang cukup besar, ya. Asal jangan lupain Mas Ong aja. Oke, itu buat apa istilahnya sio anjing. Selanjutnya untuk sio babi, ya. Sio babi, nggak tahu, mungkin sahabat Mas Ong yang sio babi itu di bulan Oktober ada impian yang terwujud, impian-impian selama ini mungkin ingin didapat, ya. Jadi ada kemungkinan misalnya investasi kamu itu menghasilkan sesuatu keuntungan yang besar. Kamu mungkin juga selama ini punya keinginan untuk punya rumah atau sesuatu, mungkin mobil atau sesuatu, dan di situ ada pendapatan yang bisa menunjang impian kamu di bulan Oktober nanti, ya. Tentu saja hal ini harus disikapi dengan bijak, ya. Meskipun kita punya pendapatan yang besar, mungkin harus ada juga prioritas dari kamunya supaya ada saving juga, ya. Jangan semuanya dihabisin di bulan Oktober karena dapat untung gede, mungkin dari saham, dari investasi atau apapun itu, ya. Terus kamu jojoran itu habis-habisin semuanya, ya. Karena di bulan selanjutnya kan belum tentu mendapatkan hal yang sama, atau mungkin harus menunggu lagi, ya. Dan kemudian juga jangan gampang percaya sama orang-orang sekitar kamu yang hanya hadir ketika kamu punya uang yang banyak. Oke,
Mungkin itu ya 12 show ramalan tarot kali ini tentang keuangan, hanya singkat saja sebagai gambaran saja. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi satu istilahnya satu kewaspadaan lah, atau satu mungkin persiapan buatnya kita ya, sehingga di bulan Oktober nanti keuangan sahabat Master Ong itu jauh lebih baik ya. Pada intinya Master Ong selalu mendoakan semua sahabat Master Ong selalu diberikan kesehatan yang baik, diberikan apa istilahnya keberhasilan dan kesuksesan yang luar biasa, dan juga diberkati dengan segala rezeki yang melimpah ya. Dan tentu saja semua harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Jangan lupa untuk berdoa ya, berbuat hal-hal yang baik ya. Kalau kita mendapatkan lebih, maka kita bisa memberikan atau menyisihkan apa yang kita dapat itu untuk orang lain atau orang banyak ya. Ya bisa bersedekah dan sebagainya. Oke, segitu saja video kali ini, singkat padat ya, untuk 12 show. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Salam semesta.